Bismillahirrahmanirrahim. Menika kita lajengaken tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah insyaallah sakmenika kalih ayat. Surat Al-Baqarah ayat 55 kalian 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika itu kalian telah berkata, kalian Bani Israel telah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah secara nyata, melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami gak akan mau beriman dengan Taurat yang kamu bawa sehingga kami melihat Allah sendiri. Kami tidak percaya kalau hanya diberi cerita. Kami baru bisa percaya, kami baru bisa beriman kalau kami bisa melihat Allah dengan jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka akhirnya kalian Bani Israel tertimpa as-sa'iqah, tertimpa halilintar. Sedangkan kalian melihat. As-sa'iqah niku memang secara bahasa macam-macam maknanya. Bisa diartikan gledek, saged ugi diartikan as-sa'iqah niku pingsan atau kematian. Sehingga hari kiamat itu kan ada 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah nafkhatus sa'qi, tiupan kematian. Yang kedua namanya nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan. Tiupan hari kiamat yang dilakukan oleh malaikat Israfil itu 2 kali. Tiupan pertama namanya nafkhatus sa'qi, tiupan kematian. Ketika malaikat Israfil meniupkan yang pertama, seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi mengalami kematian. Seluruh makhluk yang masih hidup, baik di dunia maupun di bumi, mengalami kematian. Makanya as-sa'qi, as-sa'iqah niku bisa juga diartikan kematian. Bisa juga diartikan as-sa'iqah niku suara yang keras. Bledek nih, halilintar. Wa antum tanzurun. Sedangkan kalian melihat proses as-sa'iqah tadi, melihat proses halilintar atau proses kematian. Dan melihatnya pripun? Nah, nggih enten kene tafsire diceritakan. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, setelah itu kami Allah membangkitkan kalian setelah kematian kalian. Karena napa? Sok jos pengen melihat Allah, maka Allah memberikan tanda dengan adanya halilintar, terus do mati kabeh. Setelah itu Allah bangkitkan lagi, diuripke meleh, agar kalian mau bersyukur. Bersyukur karena angsal musibah, tapi kemudian bisa terselamatkan dari musibah. Nek tiyang niku kenging musibah qadarullah bisa selamat, niku biasanya kan punya rasa syukur yang besar gitu. Umpamane enten gunung jeblok ngene. Kanca-kancane niku sami ngungsi, enten sing meninggal. Enten sing kenging wedhus gembel, enten sing kenging napa jenenge? Nah, lahar. Enten sing kenging lava pijar dan macam-macam. Qadarullah ada yang selamat dari kematian lantaran musibah niku. Niku biasanya kan terus rasa syukure niku tenanan gitu. Alhamdulillah kanca-kancane do mboten slamet, kula saged selamat. Enten ugi ingkang nyaris terkena musibah. Ajeng nyaris tabrakan, namun kurang saidus, namun kurang berapa senti untuk niku bisa terselamatkan saking kecelakaan atau tabrakan niku.
Niku kan biasanya juga alhamdulillah. Jadi nikmat niku ada kalanya karena diberi sesuatu yang menyenangkan. Nikmat itu ada kalanya terselamatkan dari musibah. Dan dua-duanya niku wajib dipun syukuri. Diparingi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, niku nggih wajib syukur. Entah niku kebahagiaan niku alit ataupun besar. Diselamatkan dari berbagai macam bentuk musibah, itu juga sesuatu yang wajib untuk disyukuri. Napa contohnya? Ada doa yang diajarkan kepada kita di saat melihat orang lain yang terkena musibah. Tapi doa niki mboten dalam rangka menghina, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah, sehingga kalimat ini sebaiknya tidak diucapkan secara keras di depan orang yang mengalami musibah niku. Jadi umpamanya tentu yang sing musibah, kita bisa selamat dari musibah niku, kita diajari doa oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Gamane inti sing doa niku, alhamdulillah Engkau Allah telah menyelamatkanku dari musibah yang Engkau berikan pada orang tersebut. Inti doa ini seperti itu. Niku berarti kan kesyukuran karena terhindar dari musibah. Yang musibah niku diberikan kepada orang lain. Tapi adabnya nggih, adab ketika mengucapkan doa niki tidak didengarkan oleh yang terkena musibah. Karena naik didengarkan tengene sing angsal musibah niku kan terkesan apa? Ngece. Terkesan menghina. Jadi mungkin kalimatnya mboten dadi syukur tapi syukur. Syukur. Syukur ini kan berarti malah ngece gitu. Syukur ketabrakan. Padahal maksudnya kan alhamdulillah saya diselamatkan dari musibah tabrakan. Mesti ngoten niku. Maka kalimat kesyukuran tadi terhindar dari musibah niku selayaknya diucapkan tidak di depannya orang yang terkena musibah. Tapi rada ngedoh kalimat niku. Ben boten menghina yang terkena musibah niku. La'allakum tashkurun. Istirja itu gimana Mas? Kalau dengan ada kita melihat satu musibah. Artinya dikuatkan yang itu apa yang istirja? Dua-duanya diucapkan. Dua-duanya diucapkan. Yang pertama ketika kita melihat orang lain yang terkena musibah, ada satu dalil yang mengatakan bahwa orang iman itu karojulin wahidin, sebagaimana satu laki-laki, atau kal jasadil wahid, sebagaimana satu badan. Idza istaka udwan istaka kullu jasadi. Ketika satu anggota badan itu terkena sakit, maka seluruh badannya juga merasakan sakit. Sehingga ketika orang lain mendapatkan musibah, kita pun juga merasa susah dengan musibah yang dialami oleh orang iman yang lain. Maka kita juga mengucapkan istirja. Namun untuk diri kita yang tidak mengalami musibah niku, kita juga bersyukur karena dihindarkan dari musibah niku. Jadi istirjaknya niku sebagai rasa empati, berempati dengan musibah yang dialami oleh orang lain. Kemudian sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah karena terhindar dari musibah niku, kita ucapkan kalimat tahmid. Dua-duanya diucapkan. Dan yang paling punya kewajiban untuk beristirja itu sebenarnya bukan orang yang melihat, tapi adalah yang sedang mengalami musibah. Yang sedang mengalami musibah. Yang paling berkewajiban mengucapkan istirja itu adalah yang sedang mengalami musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Terkadang enten ingkang kualik kalimatnya atau yang salah. Innalillahi wa inna lillahi. Itu kan harusnya yang depan itu lillahi, yang belakang ilaihi. Lillahi. Yang pertama adalah pengakuan tamlik, pengakuan bahwa kita itu miliknya Allah. Inna lillahi. Kami adalah lillahi, miliknya Allah. Wa inna ilaihi. Dan kami ilaihi kepada Allah rojiun, orang-orang yang kembali. Ya, itu kalau Allahumma ajurni fi musibati itu lanjutannya di dalam riwayat hadis. Di dalam riwayat hadis ada tambahan kalimat istirja, yaitu minta pahala kepada Allah atas musibah yang dialami. Ditambahi dengan kalimat itu lebih baik lagi, karena menggabungkan Quran dan hadis itu lebih afdal. Yaitu selain istirja dilanjutkan dengan kalimat Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, ujurni, berilah pahala padaku fi musibati, di dalam musibahku, wa akhlifli khairan minha, dan gantikanlah kepadaku yang lebih baik daripada musibah tersebut. Tentang kaidah antara istirja dengan tahmid. Jadi yang paling berkewajiban istirja adalah yang tertimpa musibah. Sedangkan yang melihatnya niku kalaupun beristirja niku sebagai bentuk empati, kemudian syukurnya itu dalam rangka dia terhindar dari musibah tersebut dan diucapkan tidak di depan yang tertimpa musibah. Dua ayat ini masih mengingatkan nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel. Nikmatnya Allah yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu bahwa orang-orang Bani Israel telah pernah melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu mereka mengatakan kepada Nabi Musa. Ini kan kalimat nantang gitu. Nantang ten gene Gusti Allah. Niku wong sing nantang. Wong niku nek pun pasrah. Orang Islam niku kan napa nggih? Agama yang sifatnya niku pasrah. Islam, taslim. Ini kan kepasrahan kepada Allah. Nah, niki kan nantang niki kalimatnya. Jadi bertolak belakang dengan Islam. Dia nantangnya pripun? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Aku enggak akan mau beriman kalau tidak bisa melihat Allah, sehingga kami melihat Allah dengan nyata. Dengan nyata. Mereka melakukan kesalahan yang sangat besar karena menantang Allah. Kemudian mereka diberi azab, yaitu fa'akhadhatkum sa'iqah. Mereka tertimpa napa? As-sa'iqah. As-sa'iqah niku menurut Marwan bin Al-Hakam, salah satu khalifah di masa Bani Umayyah, beliau mengatakan yang dimaksud as-sa'iqah adalah sayhatun minas sama, suara yang menggelegar dari arah langit. Suara yang menggelegar dari arah langit. Kalau di makna yang lain, as-sa'iqah itu maksudnya adalah kematian. Kematian. Diriwayatkan oleh As-Suddi. Beliau mengatakan fa akhadhatkumus sa'iqah, maksudnya famatu, mereka mengalami kematian. Dan dua hal ini sebenarnya mboten napa nggih? Mboten bertolak belakang. Kematiannya disebabkan oleh suara yang menggelegar. Dan umum gitu, enten tiyang sing mati gara-gara kaget krungu swara sing seru banget. Contohnya apa? Tiyang ingkang nggadahi penyakit. Nggih, Pak. Nika ten film napa asli, Pak? Karena biasanya kaget, kemudian
Minimal niku napa nggih? Krana kaget swara sing seru niku kan sok lara juga. Jenengan nembe lara untu niku krungu suara cetak-cetek lato-lato terus wah niku tobat mari nesu-nesu mawon niku. Niku meng lara untu niku. Napa meneh nek lara-lara liyane. Wis lara untu tambah lara ati. Sing dolanan musuhe pisan. Wah. Tambah ra karuan niku. Di tafsiran yang lain yang dimaksud as-sa'iqah itu adalah narun, api. Mereka disambar oleh api. Nah, ini ada tafsiran yang agak berbeda. Kalau cerita lengkapnya, kalau cerita lengkap dari kisah tersebut, oke, diulangi sebelum masuk di cerita. Wa antum tandurun itu di tafsirannya adalah sa'iqa ba'dhum wa ba'dhum yandurun. Jadi kematiannya niku mboten langsung semuanya mati secara bersama-sama, tapi matinya niku sebagian-sebagian. Ada sebagian yang mati, sebagian masih hidup, sehingga bisa melihat kematian yang dirasakan oleh sebagian teman-temannya. Dan itu kan termasuk bagian dari bentuk siksaan gitu. Jadi ngerti koncone mati niku pun termasuk siksaan ya. Sing ten rumah sakit kalau ini waktu Covid gitu. Ten rumah sakit nggih termasuk pasien Covid, sampingnya niku deret-deret mati. Deret-deret enten sing mati diangkut, enten sing meninggal diangkut melih. Kira-kira sing tesih urip ten riku ra nggih ngenes gitu. Nah, termasuk ngenes. Nah, ini kan bagian dari siksaan. Melihat temannya mati, menunggu gilirannya mati. Lah ini kan termasuk bentuk siksaan. Makanya ketika menjenengan korban ngoten niku, menyembelih hewan korban. Ini kan dilarang memperlihatkan proses penyembelihan kepada hewan yang masih hidup di sebelahnya. Karena itu termasuk bentuk berbuat jahat kepada hewan. Sedangkan Allah ini kan memerintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh makhluknya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah niku mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Segala sesuatu niku tidak terbatas kepada sesama muslim. Sesuatu niku kan nggih napa mawon? Tidak terbatas kepada manusia saja. Tidak terbatas kepada makhluk yang hidup saja. Tapi sesuatu niku semua macam benda. Baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Niku katabal ihsan ala kulli syai'. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dilanjutan hadis niku. Ketika kalian menyembelih maka perbaikilah cara menyembelih. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuh. Contohnya ketika jadi eksekutor. Jadi napa jenenge? Jagal al-guju. Jadi al-guju mungkin dhewe kan mboten enten hukuman mati nggih. Sementara dereng patah enten. Kalau di negara-negara Islam itu sudah hanya hukuman mati. Nah, yang menjadi al-guju itu juga harus melakukan eksekusi dengan cara-cara yang baik. Ini termasuk cara sebagian dari cara berbuat baik. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Wa antum tanzurun. Sa'iqa ba'dhum wa ba'dun yanzurun, thumma bu'itsa haula wa sa'iqa haula. Jadi kematiannya niku juga tidak bareng-bareng, dibangkitkannya lagi pun juga tidak bareng-bareng.
Jadi ada yang melihat proses siksa yang diturunkan oleh Allah, dan juga ada yang melihat proses bagaimana Allah mengembalikan nyawanya Bani Israel itu kepada jasadnya. Dan itu seharusnya menjadi bukti yang kuat untuk mereka agar menjadi orang yang 100% orang yang beriman. Harusnya nggih. Tapi ketika orang niku memang dicetak sebagai orang yang kafir, niku meskipun bukti niku pun jelas, bukti niku pun cetha welo-welo, bahkan niki buktine niku kan betul-betul bukti yang di luar nalar manusia. Enten wong mati, betul-betul dinyatakan mati, ngerti-ngerti urip melih. Niku kan kalau bukan kuasa Allah tidak mungkin terjadi gitu. Itu saja masih tidak menjadikan mereka mutlak menjadi orang yang beriman. Nah, mulai saat ini ketika kita niku pun duwe bukti sing jelas atau wela-wela bahwa itu adalah kesesatan mamane. Pun jelas bagi yang awam niku pun jelas. Tapi tetap ada yang pemeluk kesesatan itu dia tetap yakin dengan kesesatan itu bagi mereka adalah kebenaran. Senajan buktine niku pun cetha wela-wela bahwa niku salah. Buktine pun cetha wela-wela nek niku salah, itu pun tidak menjadi jaminan mutlak bahwa dia pasti akan ikut yang sesuai dengan kebenaran itu. Sing niki pun cetha wela-wela buktine pun langsung saking Gusti Allah mon belum tentu dia beriman. Berarti memang napa? Yang namanya hidayah niku mutlak saking Gusti Allah. Orang yang sudah diberi bukti yang nyata, yang 100% bukti itu sudah tidak mungkin dibantah, itu saja tetap tidak memutlakkan orang tersebut pasti dapat hidayah. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami Allah membangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Dijelaskan oleh As-Siddi, proses hidupnya lagi Bani Israel itu adalah diawali dengan doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa. Ketika sebagian mereka mati, Nabi Musa niku langsung berdiri. Faqama Musa yabqi wa yad'u Allah. Nabi Musa niku berdiri dan berdoa kepada Allah. Wa yaqulu ya Rabbi madza aqulu li Bani Israil. Wahai Tuhanku, apa yang akan aku katakan kepada Bani Israel idza ataituhum wa qad akhlaqta khiyarahum. Ketika aku datang kepada mereka dalam kondisi orang-orang terpilih mereka itu semuanya sudah mati. Berarti sebenarnya yang menerima kejadian mendapatkan siksa dimatikan melalui suara yang keras kemudian dibangkitkan lagi niku sebenarnya juga tidak semua Bani Israel. Berdasarkan riwayat yang mengalami itu hanya 70 orang. Jadi 70 orang ini adalah 70 orang yang telah dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam setelah peristiwa penyembahan patung anak sapi. Nabi Musa memilih 70 orang yang terbaik untuk menyaksikan wahyu yang diterima oleh Nabi Musa dari Allah. Dipilih 70 orang itu. Tujuannya sebagai bukti bahwa betul-betul Nabi Musa itu dapat wahyunya memang dari Allah. Karena diawali orang-orang Bani Israel itu mboten yakin. Tenane nek Taurat niku saking Allah. Jangan-jangan mang gaweanmu dhewe. Diawali dengan suudzon ngoten niku. Akhirnya untuk menghilangkan prasangka seperti itu,
Nabi Musa memilih 70 orang yang terbaik dari kalangan Bani Israel untuk menjadi pendampingnya Nabi Musa dalam rangka menerima wahyu. Nah, ternyata 70 orang itu pun juga masih melakukan kesalahan yang besar, yaitu mereka menyatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Padahal pun dipilih wong sing paling apik-apik ten kalangan Bani Israil. Niku mon tesih nantang Gusti Allah, aku ora gelem iman. Sehingga aku iso ndelok Gusti Allah cara langsung. Sehingga Allah menurunkan azab berupa mendapatkan suara yang keras dari langit, kemudian mereka semuanya mati. 70 orang itu semuanya mati. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang nanti saya katakan kepada Bani Israel? Padahal Bani Israel itu kan mengutus 70 orang itu dalam rangka menjadi saksi bahwa Nabi Musa niku dapat wahyunya dari Allah. Tapi kok nek saksine mati niku pripun? Wa qad ahlakta khiyarahum. Dan engkau Allah telah merusak seluruh pilihannya Bani Israel itu. 70 orang ini mati semua niku, terus apa nanti yang saya katakan kepada Bani Israel? Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kalau engkau Allah menghendaki, bisa saja engkau merusak mereka dan merusakku sebelum kejadian ini. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Ya Allah, apakah engkau merusak kami karena perbuatan orang-orang yang bodoh di kalangan kami? Dan ini terkadang napa nggih? Kalau bersesuaian dengan hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, terkadang kesalahan itu tidak dilakukan oleh semua orang, tapi yang menerima akibatnya niku semuanya rata. Karena napa? Praktek amar ma'ruf nahi mungkar hilang. Kata Rasulullah, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa akramu. Tidak ada suatu kaum yang di kalangan mereka itu dilakukan suatu maksiat, yang mana kaum itu sebenarnya punya kemampuan untuk mencegah maksiat tersebut, namun mereka tidak mencegahnya. Falam yanhahum, maka mereka tidak tercegah dari kemaksiatan tersebut. Illa ammahumullahu bi'iqab, kecuali Allah pasti meratakan siksa kepada mereka. Jadi umpama ten daerah mriki enten perjudian, enten molimo, enten wong mendem-mendem, terus alah luweh sing mendem lak ya ben mendem, sing penting aku ora, wis karep-karepmu arep mendem, arep sak pencilaan karepmu luweh. Nah, ketika seperti itu, bisa jadi Allah nanti akan menurunkan azab tidak hanya kepada yang berbuat maksiat, tapi kepada orang-orang yang sebenarnya tidak ikut berbuat karena apa? Karena tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tentunya amar ma'ruf nahi mungkar niku sesuai dengan kemampuannya, ya. Harus sesuai dengan kemampuan. Harus sesuai dengan apa? Kuasanya. Kalau jenengan melihat perjudian, jenengan bukan sebagai aparat, nggih mboten angsal terus jenengan ngerti-ngerti mara ten ngomahe sing nggon lokasi perjudian niku langsung ngobrak-abrik perjudian niku. Nah, ketika jenengan melakukan seperti itu justru bisa timbul kerusakan yang lebih besar. Karepe ajeng ngosak-asik napa niku perjudiane, tapi terjadi kemaksiatan yang lebih besar. Contohnya napa? Terjadi pembunuhan. Sing napa sing judi mboten trima, akhire niku sing ngosak-asik dipateni sisan. Awalnya namung dosa judi naik kepada dosa pembunuhan. Nah, niku kan karepe niku nahi mungkar tapi memunculkan kemungkaran yang lebih
besar. Makanya nahi mungkar niku harus sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Nah, kalau memang bukan aparat nggih, napa? Dengan cara dilaporkan kepada aparat. Mungkin dilaporke ten ngene Pak RT, dilaporke ten ngene Pak Dukuhe, dilaporke ten ngene kepolisian setempat. Nah, itu yang dilakukan ketika kita memang hanya rakyat biasa. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Ya Allah, apakah Engkau akan merusak kami hanya gara-gara perbuatan sebagian dari kami yang bodoh? Akhirnya fa'auhallahu ila Musa annaha ula'is sab'in mimman ittakhadhu al-ijl. Nah, kemudian Allah memberitahu pada Nabi Musa bahwa sebenarnya 70 orang yang telah dipilih oleh Nabi Musa itu mereka pun juga melakukan dosa yang besar sebelumnya, yaitu mereka pun termasuk orang-orang yang menyembah patung sapi ini, patung anak sapi. Sehingga 70 orang ini diazab juga oleh Allah dengan kematian karena nantang Allah, plus juga sebelumnya menyembah patung pedet. Dikatakan oleh Rubai' bin Anas, kana mautuhum uqubatan lahum fa bu'itsu min ba'dil maut liyastawfu ajalahum. Dikatakan oleh Rubai' bin Anas bahwa kematian mereka itu sebagai bentuk siksaan. Kemudian mereka dibangkitkan lagi setelah kematian dengan tujuan agar mereka menyempurnakan usianya, menyempurnakan jatah usianya. Jatah usianya niku harus disempurnakan. Karena kan manusia niku sudah punya jatah matinya masing-masing, jatah hidupnya, jatah matinya itu sudah punya masing-masing. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga dimundurkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah datang, mereka tidak bisa memajukan dan juga tidak bisa memundurkannya sedikit pun. Nah, kisah lengkapnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Yaitu ketika Nabi Musa alaihi salam kembali kepada kaumnya. Nah, awalnya kan Nabi Musa niku menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Begitu pulang ke kaumnya, ternyata kaumnya niku melakukan kesyirikan besar, yaitu menyembah patung pedet. Kemudian Nabi Musa mengingatkan kepada Nabi Harun, kuwi kok umate malah nglakoni syirik, apa kowe iki ora ngelingke. Kemudian ternyata Nabi Harun juga sudah mengingatkan, tapi karena Nabi Harun napa nggih meng dhewe, sing dilingke tetep ngeyel. Akhirnya kesyirikannya tetap berlanjut. Ini terkadang ketika kita mengingatkan niku belum tentu peringatan kita niku dipun tampa. Kados tengene surat sing diwaca niku kan. Fa in tawallau fa innama alainal balag. Kalau orang-orang itu menolak peringatan, fa alainal balag. Maka kewajiban kami hanya al balag, menyampaikan. Kita niku hanya punya kewajiban untuk menyampaikan. Adapun penyampaian kita niku ditampa napa mboten niku pun mboten urusane awak dhewe. Ditampa nggih alhamdulillah. Itu manfaat untuk yang menerimanya. Kalaupun tidak diterima, nggih, bukan dosa yang menyampaikan. Yang menyampaikan sudah melakukan kewajibannya. Dan Nabi Musa juga sudah mengatakan kepada As-Samiri sing gawe patung pedet niku, sudah memperingatkan kepada Samiri dengan peringatan yang sangat keras. Nah, setelah kejadian tersebut,
Nabi Musa membakar patung pedet, kemudian sisa pembakarannya niku ditabur-taburkan ke laut. Jadi ketika ada kesyirikan nggih, ketika ada kesyirikan, maka media kesyirikan itu harus dihancurkan. Jadi ketika jenengan melihat ada kesyirikan umpamanya di rumah jenengan gini masih dalam batas sesuai dengan kemampuan nggih. Nek bukan kemampuannya mboten asal niki. Jenengan ngeten-ngeten ten gereja terus jenengan pendet penerange terus diobong terus wah niku jenenge golek perkara niku. Niku bukan kuasane. Umpamane ten ngomahe jenengan. Putrane jenengan niku ternyata dolanan kesyirikan. Dolanan apa jenenge? Jailangkung. Dolanan jelangkung. Utawa dolanan akeke jarene dikai isi dikai penunggune apa napa ngoten. Atau nggadah keris ten omah. Niki jimate simbah. Enten tombak nggone Mbah Buyut iki warisane Mbah Buyut sing eneng isan-isane. Ketika jenengan menjumpai media kesyirikan yang di dalam ranah kuasane jenengan, maka tidak cukup jenengan hilangkan kesyirikan itu, tapi medianya pun juga harus dihancurkan. Medianya juga harus dihancurkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa niki. Patunge pedet niku juga dijur kemudian dibuang. Jadi umpamane ten ngomahe jenengan enten jimat. Enten apa meneh? Patung-patung sing sekiranya niku menjadi media-media kesyirikan. Niku jenengan pendet, jenengan rusak, jenengan hancurkan terus dibuang. Mboten sadhe eman-eman. Iki wis tak ilangi kok iki le isen-isenan sing nunggu wis tak ilang-ilangi, tapi bendane tesih jenengan simpen. Iki tak nggo kenang-kenangan. Kenang-kenangan apa? Syirik kok perlu dikenang. Niku harusnya medianya pun juga harus dihancurkan. Dan ini yang terkadang kelalen. Jadi mong jarene pun diilangi jine, tapi barangnya tesih disimpen. Lah ngoten niku menjadi peluang terjadinya kesyirikan di masa-masa yang mendatang. Itu yang dilakukan oleh para nabi ini. Media kesyirikannya harus dihancurkan. Nah, setelah itu Nabi Musa memilih 70 orang yang terbaik. Ikhtara Musa minhum 70 rajulan al-khair fal khair. Dan Nabi Musa mengatakan kepada mereka, ayo berangkat kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah atas perbuatan yang telah kalian lakukan. Ini kan setelah kejadian saling bunuhnya tadi. Yang kemarin kan sudah dijelaskan salah satu bentuk taubatnya niku dengan cara saling membunuh sehingga terbunuh sekitar 70.000 Bani Israel. 70.000 Bani Israel yang mati dalam proses pertaubatan dari menyembah patung pedet. Nah, setelah kejadian itu Nabi memilih 70 orang lagi masih dalam rangka pertaubatan mereka. Tubu ilallah mimma sana'tum. Mintakanlah taubat kepada orang yang kalian tinggalkan di rumah. Berpuasalah, berwudulah, dan sucikanlah pakaian kalian. Bertaubat niku harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tujuannya apa? Golek pulihan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Allah. Ikutkanlah perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan-perbuatan yang baik dengan tujuan tamhuha, agar perbuatan yang baik itu bisa menghilangkan perbuatan yang jelek, bisa menghapus dosa. Jadi nek jenengan melakukan pertaubatan tidak cukup dengan merasa getun, tapi setelahnya banyak-banyak berbuat baik. Golek pulihan.
Setelah itu Nabi Musa keluar bersama 70 orang tadi ke Bukit Tursina. Bukit Tursina sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian 70 orang ini mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, utlub lana ila rabbika nasma'u kalama rabbina." Jadi prosesnya niku mboten langsung njaluk iso ndelok Gusti Allah. Prosesnya yang pada awalnya, "Wahai Musa, mohonlah pada Allah agar kami bisa mendengar kalamullah." Jadi mboten langsung keladuk njaluk saged ndelok Allah. Njaluk ben iso krungu ngendikane Allah. "Wahai Musa, mintalah pada Allah agar kami bisa mendengar sendiri kalamullah." Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya wis ra apa-apa, berdoa. Nah, kemudian ketika Nabi Musa mendekat ke Bukit Tursina dan Nabi Musa bersujud, kemudian diulangi. Ketika Nabi Musa mendekat kepada Gunung Tursina tadi, datanglah mendung. Ketika Nabi Musa mau menerima wahyu niku, datanglah mendung sehingga seluruh gunung itu tertutup. Seluruh bukit itu tertutup dengan mendung tadi. Sehingga bukitnya menjadi sangat gelap. Kemudian Nabi Musa mendekat ke gunung tersebut, Nabi masuk ke gunung tersebut. Kemudian Nabi Musa mengatakan pada 70 orang tadi, "Udanu, silahkan kamu mendekat agar bisa mendengar kalamullah." Wa kana Musa idza kallamahu waqa'a ala jabhatihi nurun sati' la yastati'u ahadun min bani adam ay yanzura ilaihi. Ketika Allah berkalam dengan Nabi Musa, kepada Allah berbicara kepada Nabi Musa, ada sinar yang jatuh di apa? Ada sinar yang jatuh di batuk, di dahinya Nabi Musa, yang tidak seorang pun yang bisa melihat cahaya tersebut. Sehingga hanya mendengar suaranya Allah. Nah, ini kan termasuk hijabnya Allah, itu kan salah satunya adalah cahaya itu. Salah satu hijab yang menutupi zatullah, zatnya Allah ini adalah cahaya. Kemudian kaum itu mendekat dari gunung itu, sehingga ketika mereka masuk di dalam mendung yang menutupi gunung tersebut, mereka semuanya terjatuh, tersungkur dalam posisi sujud, sehingga mereka pun juga bisa mendengar kalamullah, pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa. Allah memberi perintah, 70 orang ini juga mendengar. Allah memberi larangan, 70 orang ini juga mendengar kalamullah tersebut. Sehingga seharusnya ini menjadi bukti kuat bahwa memang yang diterima oleh Nabi Musa ini benar-benar wahyu dari Allah. Seharusnya itu menjadi bukti yang kuat yang tidak terbantahkan. Ketika Allah mengatakan kerjakanlah ini, ketika Allah mengatakan jangan kerjakan ini, Nabi Musa mendengar itu, 70 orang tadi pun juga ikut mendengarkannya. Nah, ketika wahyu dari Allah kepada Nabi Musa niku sudah selesai, mendung itu menjadi hilang. Rampung mendungnya nggih hilang. In kasyafa an Musa al-ghama. Ketika wahyu selesai, mendungnya terbuka, mendungnya hilang. Kemudian Nabi Musa menghadap kepada kaumnya yang 70 orang tadi. Nah, ternyata setelah itu muncullah kata-kata yang luar biasa rusak dari Bani Israel yang 70 orang tadi.
Setelah itu mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Pun dikai bukti jelas pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa, isih durung percaya melih. Terus saya ngomong, aku durung percaya nek durung weruh Allah. Nek meng krungu swara, jangan-jangan kuwi meng swarane sapa. Aku kudu ndelok langsung ning Gusti Allah. Aku kudu ndelok lagi aku percaya. Makanya yang paling hebat itu adalah umatnya Nabi Muhammad di zaman akhir. Mboten ketemu Nabi, mboten ngerti mukjizat. Ngertine namung napa? Mushaf Quran. Ngertine namung kitab-kitab hadis. Niku saged percaya. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kitalah orang-orang yang paling mengherankan keimanannya. Rasulullah mengatakan ayyun nas a'jabu imanan ilallah. Mana manusia yang paling mengherankan keimanannya? Kata para sahabat, ayo malaikat Nabi. Malaikat yang keimanannya paling hebat. Nabi Muhammad menjawab, wa ma lahum la yu'minun. Bagaimana mungkin para malaikat itu tidak beriman? Lawang mereka itu ditugasi untuk mengirimkan wahyu dari Allah kepada para nabi. Mereka tinggal di langit, mereka paling dekat dengan Allah. Bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Kemudian para sahabat menjawab, fan nabiyun, berarti para nabi. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana mungkin nabi itu tidak beriman? Lawang mereka itu langsung menerima wahyu, ada yang langsung dari Allah, ada yang melalui malaikat. Mboten mungkin nek nabi niku mboten iman. Mboten mungkin nek nabi niku mboten. Nabi niku mesti beriman. Fanahnu ya Rasulullah, berarti kami yang keimanannya mengherankan. Nabi mengatakan, ya bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Lah kalian itu dituntun langsung oleh para nabi. Terus Nabi mengatakan, orang yang paling mengherankan adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Mereka hanya menjumpai kitab, yajiduna suhuf, mereka menjumpai buku-buku, namun mereka tetap mau beriman. Terkadang bukti yang kita terima hanya berupa naskah-naskah tulisan, tapi kita bisa beriman. Nah, ini termasuk yang mengherankan keimanannya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian dari orang yang beriman itu. Nah, orang Bani Israel ini pun buktine wis bola bali. Mereka sudah menerima mukjizat yang berkali-kali. Itu masih belum menjadikan keimanan mereka itu mantap. Bahkan mereka masih nantang lagi kepada Allah, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami enggak mau beriman sehingga kami melihat Allah secara nyata di depan kami. Akhirnya mereka fa'akhadathumur rajfah. Mereka tertimpa gempa atau suara yang keras sehingga mereka semuanya mati. Prakteknya matinya nggih. Oh nih kok. Diriwayatkan oleh As-Suddi, famatu rajulun wa asyu rajulun. Mati satu persatu, hidupnya pun juga satu persatu. Mboten matine langsung 70 bareng niku mboten. Nah, ketika mereka mati, Nabi Musa berdoa. Wa qama Musa yunashidu rabbah. Nabi Musa berdiri memohon dengan sangat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kalau engkau menghendaki, engkau merusak mereka sebelum ini, dan juga engkau bisa juga merusak aku. Qad sufihu, mereka itu orang-orang yang bodoh. Afatuhliku man warai min bani Israil bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau merusak orang-orang ini karena kesalahan Bani Israel yang di rumah, yang sedang menyembah, yang telah menyembah
berhala. Karena Nabi Musa tidak tahu bahwa 70 orang ini sebenarnya juga ikut menyembah berhala. Perasaan Nabi Musa niku 70 orang ini tidak termasuk yang nyembah patung pedet. Maka 70 orang ini dipilih oleh Nabi Musa. Sing dosa gede niku rak sing ten omah to. Yaitu menyembah patung berhala. Kok sing ten mriki juga melu kena siksa. Arji'u ilaihim wa laysa ma'i minhum rajulun wahidun. Apakah aku nanti kembali kepada Bani Israel dan tidak ada seorang pun yang menjadi temanku sebagai saksi turunnya wahyu. Mungkin nek niki do mati kabeh, kula mulih dhewe saksi turunnya wahyu mboten enten. Padahal kan ngajak 70 orang ini tujuannya untuk menjadi saksi turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Musa. Faman ladzi yusaddiquni bihi wa yu'minuni bihi wa yu'minuni alaihi ba'da hadza. Terus apa alat yang bisa menjadikan mereka percaya kepada saya, yang menjadikan mereka bisa iman kepada saya setelah kejadian ini. Nek telas kabeh ngenten iki, wong 70 niki entek kabeh. Terus sing untuk menguatkan mereka mau beriman niku napa Gusti Allah? Nabi Musa berdoa seperti itu terus memohon kepada Allah untuk nyawanya itu dikembalikan. Nyawa 70 orang ini agar dikembalikan. Wa talaba ilaihi taubah li bani Israil min ibadatil ijl. Nabi Musa pun juga memintakan taubat untuk orang-orang Bani Israel yang sebelumnya telah menyembah patung pedet. Jadi mendoakan ampunan kepada orang lain itu adalah hal yang disyariatkan dalam Islam. Syariat niki bahkan bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad tapi juga syariatnya nabi-nabi terdahulu. Faqala la illa ayyaqtulu al-ijl ayyaqtulu anfusahum. Tidak, sehingga mereka membunuh diri mereka. Mereka tidak akan diterima taubatnya sehingga mereka membunuh diri mereka. Ini sekelumit kisah tentang proses mereka meminta bisa melihat Allah. Ini kan termasuk keladuke yang Bani Israel pun dinai bukti sing macam-macam niku lho tesih dereng percaya. Memang ada orang yang keras kepala seperti itu niku pun enten pendahulunya. Sehingga kalau sekarang ada yang keras kepala pun dinai bukti sing nyata terang-terangan niku nggih mboten perlu heran. Napa boleh buktine tidak sekuat bukti pada masa Bani Israel. Dan Bani Israel itu buktinya benar-benar bukti yang 100% tidak terbantahkan niku mon tidak menjadi jaminan mereka mau beriman. Nah, ini kan buktinya hanya sebatas dengan agar permainan logika kita. Pripun bencarane niku mereka menggunakan logika-logika yang benar, menggunakan akal-akal yang sehat sehingga bisa menerima petunjuk dengan legowo. Nah, yang seperti itu tentu saja buatan sakit dari jaminan mereka kemudian mau berhijrah. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nabi Musa mengatakan khudhu kitab Allah. Ambillah kitab Allah ini. Faqalu la, kami tidak akan menerima kitab ini. Faqala ala ayyi syai'in asabakum. Lah sebenarnya kalian itu kok tidak mau menerima kitab itu apa? Ini di riwayat yang lain. Di riwayat yang lain proses menerima wahyu yang benar-benar sudah diterima oleh Nabi Musa kepada Bani Israel itu pun masih dengan perdebatan. Dengan perdebatan. Iki lho tak gawake Taurat, iki tomponan kitab ini, pelajari kitab ini, imani kitab ini. Namun mereka tidak mau. Dan ini juga di riwayat lain kisahnya juga
hampir sama. Nah, insyaallah niku beberapa tafsir Ibnu Katsir yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ya. Monggo. Di surat Az-Zumar itu ternyata setelah sangkakala ditiup yang pertama itu kan semua mati, tapi ternyata ada perkecualian ila man Allah, jadi ada yang masih hidup yang memang bisa menjadi. Yeah. Jadi yang belum pernah kita tahu informasinya. Di dalam riwayat hadis itu illa man Allah itu adalah beberapa malaikat. Dan ada yang juga tidak diketahui oleh Rasulullah SAW tentang illa man Allah itu. Yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, Rasulullah itu tidak tahu Nabi Musa itu termasuk man Allah itu termasuk atau tidak. Karena Nabi Musa pernah mengalami kematian, gitu. Di masa Nabi Musa di dunia, niku pernah mengalami kematian. Yaitu ketika Nabi Musa juga pernah pengen melihat Allah, kemudian Allah menampakkan cahaya dari gunung itu, kemudian Nabi Musa mengalami kematian. Namun permohonannya Nabi Musa ini berbeda dengan permohonannya yang 70 orang tadi. Kalau yang 70 orang tadi kan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Aku tidak mau beriman sehingga melihat Allah. Tapi kalau Nabi Musa pengen melihat Allah untuk lebih meyakinkan keimanannya. Nabi Musa tetap beriman, tapi pengen lebih mantap dengan cara pengen melihat Allah. Kemudian Allah baru menampakkan sedikit cahayanya, kemudian gunungnya hancur, kemudian Nabi Musa meninggal. Nabi Musa meninggal karena peristiwa tersebut. Nah, Nabi Muhammad tidak mengetahui apakah Nabi Musa itu termasuk orang yang dikecualikan dalam surat Az-Zumar tadi. Nah, kalau yang jelas, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad adalah man Allah itu satu, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Yang kedua, malaikat yang membawa arsy. Ada 4 atau 8 malaikat yang membawa arsy-Nya Allah. Itu termasuk makhluk-makhluk yang dikecualikan dalam nafhatus saqi, tiupan kematian. Namun kematian itu pun juga akhirnya dialami dengan orang malaikat-malaikat yang dikecualikan tadi. Meskipun waktunya tidak sama seperti umumnya. Kalau umumnya kan mati ketika terjadi tiupan langsung udah mati. Nah, namun yang dua tadi, yang malaikat-malaikat tadi pun juga akhirnya mengalami kematian karena menepati firman-Nya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti mengalami kematian. Malaikat Israfil pun akhirnya juga mengalami kematian. Namun waktunya berbeda dengan umumnya makhluk yang lain, yaitu kematiannya ketika tiupan kematian itu. Insyaallah mengatakan. Okay. Mengamati semua sejarah Rasul itu kan atau keyakinan pokoknya itu tauhid dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim waktu itu yang menyebutkan. Nah pada saat zaman-zaman itu kalimat akhirnya bagaimana? La ilaha illallah Musa Rasulullah atau ada kalimat tauhid yang diajarkan pada zaman masing-masing waktu itu. Tentang tafsir itu betul. Kirim farraqu fi. Nah, syariat akidah yang
diyakini oleh seluruh nabi. Itu akidahnya sama, yaitu tauhid. Niki berdasarkan surat Asy-Syura ayat ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Niki surat Asy-Syura 40 nomor suratnya 42 ayat ke-13. Allah membuat syariat agama yang telah diwasiatkan Allah kepada Nabi Nuh dan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Niku kan yang disebutkan hanya sebagian, tapi sebagian ini sudah mewakili dari seluruh nabi. Niki termasuk nabi-nabi yang paling menonjol. Jadi kalau kita menyebutkan orang-orang yang paling menonjol, niku maksudnya seluruhnya, seluruh nabi. Seluruh nabi syariatnya adalah an aqimuddin, agar mereka menegakkan agama. Kalau di kitab Tafsir Ibnu Katsir, an aqimuddin itu maksudnya adalah at-tauhid, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Nah, seluruh nabi niku akidah tauhidnya sama, secara akidah sama. Yang berbeda adalah tata cara ibadahnya. Tata cara ibadahnya yang berbeda. Kalau akidahnya, kalau keyakinannya niku semuanya sama. Kemudian tentang kalimat tauhidnya itu apakah sama? Apakah juga sama la ilaha illallah? Nah, jawabannya adalah la ilaha illallah niku kalimat bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab itu baru pertama kali dimunculkan ketika putranya Nabi Ibrahim. Gitu Pak. Ketika kita kemarin belajar gitu. Yang nabi yang fasih yang pertama kali dengan bahasa Arab adalah putranya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Ketika bertemu dengan orang-orang Yaman yang tinggal di Makkah. Nah, itu munculnya bahasa Arab itu semenjak saat itu. Nah, sehingga nabi-nabi yang sebelumnya bahasanya berbeda. Sehingga kalimat tauhidnya nggih wallahu alam dengan bahasa yang berbeda. Dengan bahasa yang berbeda, bukan dengan bahasa Arab. Nah, kitab Taurat itu bahasanya adalah bahasa Ibrani. Kitab Injil juga berbeda, bukan bahasa Arab. Sehingga kalimat tauhid itu bisa jadi kalimatnya bahasanya berbeda, namun secara arti sama. Secara arti sama. Dan kalimat tauhid itu tidak hanya la ilaha illallah. Seluruh kalimat yang menyatakan pengesaan kepada Allah niku kalimat tauhid. Termasuk kalimat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga bagian dari kalimat tauhid. La na'budu illa iyyak, kami tidak menyembah kecuali kepadamu. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu juga termasuk bagian dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid tidak hanya la ilaha illallah, itu hanya kalimat tauhid yang paling puncak, tapi rinciannya banyak sekali. Tidak hanya itu. Adapun nabi-nabi yang sebelumnya bukan dengan bahasa Arab. Insyaallah mengatakan yang sangat ya, tentang kiamat itu yang detail gimana Mas? Di kitab kajian tentang kiamat yang khusus membahas tentang kiamat. kajian tentang Kiamat itu kan kalau dari sisi ilmu pengetahuan, semua galaksi dan isi-isinya itu kan hancur semua itu. Itu nanti diterangkan nggak setelah galaksi itu hancur, Allah itu akan menciptakan galaksi lagi nggak setelah kiamat itu? Yang jelas ada kitabnya, namun kula nggih belum tahu kitabnya. Kitabnya apa? Yang kula pernah gadah niku tentang kitab turunnya Nabi Isa. Ada kitab yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa. Niku kan kejadian menjelang hari kiamat. Kemudian tentang urutan-urutan kejadian-kejadian kiamat itu juga ada kitabnya tertentu, ada yang menjelaskan.
Namun urutannya, karena urutan hari kiamat niku memang tidak dijelaskan secara rinci dan langsung oleh Rasulullah. Niku urutannya hanya berdasarkan ijtihadnya para ulama. Dan ijtihadnya para ulama itu bisa jadi antara ulama satu dan lainnya niku berbeda. Ada peristiwa munculnya dabbah, ada peristiwa munculnya api dari Yaman. Nah, urutannya yang mana duluan? Niku bisa jadi masing-masing ulama ijtihadnya berbeda. Ada banyak peristiwa menjelang hari kiamat dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat itu ada tanda-tanda kubro, ada tanda-tanda sugro. Nah, niku kula sendiri dereng belajar langkung detail. Nah, ini dadi PR ageng kula nggih belajar niku. Nggih, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar di hari kiamat. Kecil, sugro niku kecil. Insyaallah kamun nggih. Insyaallah mengatakan yang saya kula aturaken kita tutup kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.